Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhani Tri Cahyanti dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya sebagai mahasiswa studi independen bersertifikat di PT Sitek ERP Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai machine learning pada Kinaim. Di sini sudah ada data prediksi rentang transaksi dan juga dataset label transaksi yang akan digunakan untuk machine learning pada Kinaim. Di sini kita membuat workflow baru terlebih dahulu. Ini kita klik kanan pada tugas dan latihan, kita klik new Kinaim workflow. Kemudian ini bisa kita beri nama, misalnya di sini machine learning. Kemudian kita klik finish. Di sini kita akan menggunakan Note Excel Reader untuk membaca data Excel yang akan kita gunakan nanti. Ini kita konfigur terlebih dahulu. Di sini kita klik browse, kemudian kita cari di mana kita menyimpan data yang akan kita gunakan. Ini data yang akan kita gunakan nanti. Jika sudah, ini kita klik OK. Kemudian untuk mengaktifkan Note Excel Reader ini kita klik kanan, kemudian kita klik execute. Nah, jika sudah berwarna hijau, tandanya Note ini sudah aktif. Kemudian ini kita klik tabel view pada bagian atas untuk melihat data Excel yang ada pada Excel Reader. Selanjutnya kita akan menggunakan Note Normalizer yang akan kita gunakan untuk menormalisasikan kolom. Ini kita search dulu untuk Note Normalizernya. Kemudian ini kita double klik. Nah, Note ini kita hubungkan dengan Excel Reader yang sudah aktif tadi. Ini kita klik configure terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengatur untuk kolom yang include pada normalizer dan juga exclude pada kolom normalizer ini. Misalnya di sini include-nya itu total. Ini kita klik OK. Kemudian kita execute untuk mengaktifkannya. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya normalizer sudah aktif. Kemudian kita search Note partitioning yang akan kita gunakan untuk memisahkan dataset menjadi beberapa subset yang digunakan untuk pengujian. Ini kita hubungkan dengan normalizer, kemudian kita configure. Nah, ini untuk relative to-nya kita dapat menentukan pembagian data berdasarkan persentase dari jumlah baris dalam dataset menggunakan kolom. Ini misalnya di sini saya setting 80. Kemudian ini kita klik OK. Kemudian Note partitioning ini kita execute untuk mengaktifkannya. Kita klik execute. Nah, jika sudah hijau, ini sudah aktif, kita klik tabel view. Nah, berikut untuk tampilan data pada partitioning. Selanjutnya kita akan menggunakan Note table view, dua Note table view yang akan kita hubungkan dengan Note partitioning yang sudah aktif ini tadi. Ini kita search tabel view. Kemudian masing-masing dari tabel view ini kita execute untuk mengaktifkannya. Kemudian ini kita klik kaca pembesar. Nah, ini tampilan untuk tabel view yang pertama. Ini untuk tampilan tabel view yang kedua. Dari total ini sudah berbeda antara dua tabel view tadi. Kemudian di sini kita akan menggunakan Note Naive Bayes Learner yang akan kita gunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat dari fitur berdasarkan kelas target. Ini kita search, kemudian kita klik. Nah, Note Bayes Learner ini kita hubungkan dengan Note partitioning yang sudah aktif tadi. Kemudian ini kita klik configure, menentukan label yang akan digunakan sesuai klasifikasi dataset training dan testing pada
classification column dan juga menentukan parameter. Kemudian ini kita klik OK, kemudian kita execute. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan not naive Bayes predictor. Nah, ini kita hubungkan dengan partitioning yang aktif tadi, dan juga kita hubungkan dengan naive Bayes learner yang sudah kita aktifkan tadi. Jika sudah, ini kita klik execute, kemudian ini kita klik tabel view untuk melihat hasil dari naive Bayes predictor. Selanjutnya kita akan menggunakan not scorer yang akan kita gunakan untuk menampilkan presentasi akurasi untuk menunjukkan seberapa dekat antara nilai sesungguhnya dengan nilai prediksi. Ini kita set scorer dan kita double klik not ini kita hubungkan dengan not naive Bayes predictor yang sudah aktif tadi, dan ini kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menentukan kategori yang benar dari dataset menggunakan first column dan menentukan prediksi dari model yang telah dilatih pada algoritma menggunakan second column. Jika sudah, ini kita klik OK, kemudian ini kita klik execute, lalu ini kita klik tabel view pada bagian atas, maka berikut tampilan untuk tabel view pada not scorer. Selanjutnya di sini kita akan search untuk not PML writer yang akan kita gunakan untuk menyimpan model pada KNIME ini. Ini kita hubungkan dengan not naive Bayes learner yang sudah aktif tadi. Nah, kemudian ini kita konfigur. Untuk penyimpanannya ini kita pilih relative to, dan kita klik browse, kemudian ini kita ketik misalnya nama filenya, dan kita save. Jika sudah, ini kita klik OK, kemudian kita execute untuk mengaktifkannya. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan PML reader. Ini kita konfigur, kemudian penyimpanannya kita pilih relative to, ini kita klik browse, kita gunakan file yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada tabel. Nah, di sini sudah ada Excel untuk prediksi rentang transaksi yang akan kita gunakan. Ini kita kembali pada KNIME. Kita search untuk not Excel reader yang akan kita gunakan untuk membaca tabel tadi. Ini kita konfigur terlebih dahulu. Nah, ini kita klik browse dan kita cari di mana kita menyimpan file yang akan kita gunakan. Nah, berikut data yang akan kita gunakan. Jika sudah, ini kita klik OK, dan ini kita execute untuk mengaktifkannya. Dan di sini kita search untuk not normalizer yang akan kita gunakan untuk menormalisasikan kolom. Nah, ini kita konfigur seperti tadi, kemudian kita execute untuk mengaktifkannya. Nah, ini kita klik tabel view pada bagian atas untuk melihat data normalizer ini. Selanjutnya kita search untuk naive Bayes predictor. Ini kita hubungkan dengan PML reader dan juga not normalizer. Kemudian ini kita konfigurasi sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini kita execute untuk mengaktifkannya. Nah, kemudian ini kita klik tabel view pada bagian atas untuk melihat data dari not naive Bayes predictor ini. Selanjutnya kita akan menggunakan not denormalizer yang akan kita gunakan untuk mengembalikan data yang telah dinormalisasi ke skala aslinya.
ini kita hubungkan dengan naive Bayes predictor dan juga node normalizer. Kemudian ini kita klik execute, dan ini kita klik tabel view untuk melihat data dari denormalizer ini. Kemudian ini kita akan search untuk node group by untuk grouping dataset sebelum divisualisasikan. Ini kita configure untuk setting. Di sini kita akan melakukan grouping untuk kolom customer. Ini kita klik customer, kemudian kita klik add, kemudian kita klik manual aggregation. Nah, ini total kita add, kemudian kita aggregationnya kita ganti dengan sum. Jika sudah, ini kita klik OK, kemudian kita execute untuk mengaktifkannya. Kemudian ini kita search untuk bar chart. Nah, bar chart ini kita hubungkan dengan node group by tadi. Ini kita lakukan configure untuk titelnya di sini. Misalnya saya beri nama data penjualan. Kemudian kita OK. Nah, ini kita execute untuk mengaktifkannya. Kemudian kita klik kaca pembesar untuk melihat data bar chart yang kita buat dari node bar chart tadi. Tampilannya seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.